Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para asatidz, ustadzah, balik dai-daiyah dan sedaya para sepuh dan yang saya tuakan, yang usianya lebih tua daripada saya, yang patut saya hormati, dan tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, serta para pemirsa, para mustami'in dimanapun panjenengan berada, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bisa menikmati siaran kami, bisa ngaji bersama-sama dalam kajian subuh Masjid Darut Taqwa. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat Allah sebagai amal soleh, jamaah kita diterima, taubat kita diterima, amal kebaikan kita diterima, dan menjadi wasilah, menjadi perantara, dimudahkan segala kesulitan kita. Ya Allah, dilapangkan rezeki kita. Ya Allah, dilancarkan usaha kita, dimudahkan nyarutang kita, agar kita meninggal nanti tidak membawa hutang dan tidak membawa sisa-sisa duniawi yang akan mengganggu kenikmatan kita di alam barzah kita. Dan juga ya Allah, mudahkan seluruh jamaah bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, bisa membawa rumah tangga yang bahagia, sekeluarga sehat walafiat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian, kita lanjutkan hadis yang ke berapa? Kemarin ini ya. Wa anhu itu ya. Wa an Iyad bin Himar ya. Kemarin wa anhu ini dari Zaid bin Khalid. Man awa dhallatan fahuwa dhallun malam yu'arrifha. Wah, ini bahasanya bagus ya. Saya kemarin kurang ini. Man awa, barang siapa yang menyembunyikan, dhallatan, barang yang hilang, barang yang hilang yang sudah ditemukan lalu disembunyikan, fahuwa dhallun. Nah, dhallah itu barang hilang, tapi kalau dhallun orang yang sesat. Nah, kalau dhalun itu domah, tapi kalau kasrah dhalli, ya kan begitu. Lamun dhalli, ini Ustaz Samsudin jadi doli kan begitu. Makanya doli itu artinya sesat. Ustaz Samsudin Putrajaya ya? Oh, tetangganya berarti. Ya, jangan kemudian yang orang doli kita gitu kan ya, tidak boleh ya. Orang doli sesat, tidak boleh. Di sana juga ada yang ahli ibadah ya, apalagi sudah ditutup. Kok jadi segitu sih? Malam yu'arrifha, selama barang hilang yang ditemukan itu tidak diumumkan. Ya, hadis riwayat Muslim. Berikutnya wa an Iyad bin Himar, dari sahabat Iyad bin Himar. Nah, ini nama kok Himar ya, ini orang Arab dulu. Nama Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Qala, Iyad bin Himar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man wajada, ini masih bab tentang luqatah ya, tentang barang temuan. Man wajada, barang siapa yang menemukan, luqatatan barang temuan, barang hilang, panjenengan menemukan, itu namanya luqatah. Fal yushhid, maka hendaknya mengundang saksi, ya. Mengundang saksi atau apa dengarani? Mengajak saksi, ya, mengajak saksi. Dzawai adlin, berarti saksi ini bukan hanya satu. Kalau satu dzu adlin atau dzi adlin. Kalau dzawai adlin berarti dua orang saksi yang memiliki sikap adil.
yang independen, yang sportif. Ya. Jadi kalau kita menemukan barang, menurut hadis ini, hadis yang sebelumnya kan tidak menyebutkan ini, Pak. Hadis ini dalam sanadnya Iyad bin Himar, ya, ini menyebutkan kalau menemukan barang, maka hendaknya memanggil 2 saksi. Menemukan mobil di jalan Gang 25 umpama, tiba mobil parkir, ya, itu harus manggil 2 saksi. Pak ya, ini apa? Apa Pak Qasim? Ngejawab Pak Mukhtar, apa? Aku nemu mobil. Ya, harus ada 2 saksi yang adil. Itu. Nah, kata-kata ini mengandung 2 versi, ya, 2 pendapat ulama. Kalau Imam Al-Hanafi dan qaul yang awal dari Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan wajib. Jadi kalau menemukan barang wajib memanggil 2 orang saksi. Akhirnya dihubungkan dengan hadis sebelumnya, jenengan menemukan ote-ote. Aku nemu onde-onde. Masa boleh 2 saksi. Ya. Jadi menurut Imam Hanafi dan Syafi'i menemukan apapun harus mengambil atau mencari 2 saksi. Nah, tapi kalau menurut Imam Syafi'i yang qaul berikutnya, yang ketika beliau sudah berada di Irak itu, beliau mengatakan tidak diwajibkan tapi dianjurkan. Ya, dianjurkan. Termasuk ulama-ulama yang lain yang disebut dengan ulama khalafiyah. Jadi dalam istilah Islam itu ada ulama salafiyah, ada ulama khalafiyah, bukan khilafiyah ya. Makanya bahasa Arab itu bagus, Pak. Kalau khalafiyah itu ulama atau khalafiyin itu ulama modern. Ulama yang datang belakangan, kira-kira muridnya Al-Hanafi, Asy-Syafi'i itu khalafiyah. Kalau yang salafiyah itu Imam Syafi'i, Hanafi ke atas. Sampai kemudian sahabat salafus sholihin itu seperti itu. Ya, tapi kalau khilafiyah itu beda lagi. Kalau khilafiyah itu beda pendapat. Ya, beda pendapat. Bolehlah jenengan mengartikan beda pendapatan juga boleh. Bodoh-bodoh kepala sekolah antara Ustaz Samsudin dengan saya itu khilafiyah. Dalam apa? Dalam pendapatan. Itu boleh khilafiyah. Tapi kalau khilafah, khilafah itu beda lagi. Khilafah itu kepemimpinan dalam perspektif Islam. Jangan diartikan khilafah itu seakan-akan mendirikan negara Islam, itu juga keliru. Itu. Nah, makna khilafah ini dalam perspektif Islam, kepemimpinan Islam ini bisa jadi dalam konteks lingkup kula jenengan ini, ya. Itu bisa jadi dituju sebuah khilafah. Gitu loh. Ya. Khalifahnya siapa? Pemimpinnya siapa? Ya, siapalah Pak Firman atau Pak Ponidi itu. Siapa khalifahnya di sini? Gitu kan? Itu. Maka itu khalifah. Kalau di Al-Qur'an malah khalifah itu maknanya secara umum. Ya, semua manusia terutama orang-orang beriman bertakwa itu adalah khalifah fil ardi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu. Sehingga tidak biji pandangan bahwa nek mendengar khilafah seakan-akan mendirikan negara Islam, seakan-akan mendirikan negara sendiri di dalam negara. Keliru. Makanya sekarang ditunjukkan Allah, ternyata ada apa itu Sunda apa itu, terus keraton sejagat, ya kan? Untung itu umum itu seandainya itu Islam, digodok habis-habisan itu, ya. Keraton sejagat, waduh, itu gara-gara menyalah-artikan itu. Maka di dalam ada khilafah, ada khilafiyah, ada khalafiyah, ya kan? Itu seperti itu jamaah sekalian. Maka bahasa Arab itu subhanallah, sinonimnya banyak sekali. Itu seperti itu. Baik, jadi di sini man wajada luqatatan fal yushhid zawai adlin, ini Hanifah dan Syafi'i dalam qaul yang lama itu
menyampaikan wajib untuk mendatangkan 2 orang saksi yang adil. Di samping juga wal yahfaz ifasoha wa wikaaha, dan juga wajib tetap menjaga tempatnya, wadahnya, ya, sasetnya, kalengnya, embernya, umpama ya, atau plastiknya. Yang kemarin saya ceritakan, saya menemukan soto daging itu plastiknya harus tetap utuh, Pak, ya. Ya. Kalau bisa itu ditaruh di kulkas selama 1 tahun. Sampai diumumno, suara Surabaya, suara Muslim. Ya. Itu wal yahfaz ifasaha wa wikaaha, sampai termasuk talinya. Ya, itu harus kita jaga. Jangan sampai kita rusak apalagi dibuang. Masya Allah ya, di dalam Islam itu, Pak, ya. Saking jangan sampai mengambil barang milik orang lain. Masya Allah, luar biasa, Pak. Menemukan barang aja harus diumumkan. Makanya kalau kita tidak benar-benar adil, tidak benar-benar amanah, tidak benar-benar yakin bahwa kita akan bisa menjaga barang yang kita temukan itu, sebaiknya biarkan saja. Ya. Biarkan saja. Apa itu lagunya? Ya. Daripada ada resikonya. Ya, ditinggal aja, siapa tahu pemiliknya datang. Kalau kemudian ada memikirkan, nah nanti daripada hilang gimana? Ya udah, itu urusannya nanti. Kecuali kalau yakin bahwa barang ini kalau tidak kita ambil akan ditemukan orang yang tidak genah, membuat orang ini lebih rusak, membuat barang ini lebih madarat, maka sebaiknya kita ambil dengan bismillah, saya akan mengumumkan. Seperti itu, Pak. Dan selama diumumkan itu barang tidak boleh dipakai. Di jalan raya Duku Kupang, depan Islamic Center, ada motor ijik muni nyala, ditunggu sedina gak ono sing duwe. Masya Allah, desa pikir daripada ditemu orang yang penjahat atau apa, dibawa ke rumah, biarkan, tidak boleh dipakai. Jangan malah pekmu sing ngepek nemu lah nih. Susah nanti. Apa itu? Pek W sing ngepek duwe lah itu. Liru. Makanya ngapunten, Pak, dalam bahasa Jawa itu niki namanya apa? Epek-epek iki. Telapak tangan ini epek-epek, Pak. Kenapa kok epek-epek? Epek-epek itu setelah lengan, Pak. Napa kok lengan? Deleng tur angen-angen, kan gitu. Itu bahasa Jawa. Ya. Delengen barang ini milik sapa? Angen-angenen haram apa halal? Terus nek wis ngono epek-epek, peken anjene halal. Ya. Peken anjene barang itu milik, itu sah untuk kita miliki. Makanya epek-epek ini tempatnya Asmaul Husna. Ada sifat-sifat nama-nama Allah. Ini 18, ini 81, 99. Jadi kalau kita mau mengambil barang orang lain, ingat asma Allah. Ingat Allah, boleh gak kita ambil? Kalau kemudian halal untuk kita ambil, maka karena Allah, ya. Maka di sini kemudian simbol epek-epek itu adalah untuk bagaimana ada aturan-aturan yang harus kita pegang teguh. Ya. Makanya itu ketika kula jenengan sholat diawali dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Ini seraya kita mengucapkan Allah Maha Besar, kita berjanji, kita bertekad, kita menjunjung tinggi nilai-nilai, sifat-sifat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu sedekap blek, itu maksudnya pegang erat-erat, masukkan di dalam diri kita, masukkan di dalam hati kita, kemudian aplikasikan dalam perbuatan dan kehidupan kita. Makanya sampai termasuk masalah bodoh nih, masalah harta benda, sangat-sangat hati-hati. Jangan sampai ada yang haram, minimal syubhat, ya. Kita hati-hati sekali. Kalau sampai ada yang haram yang ada di dalam diri kita, satu, doa kita tidak diterima, ya. Yang kedua, sulit ibadah kita. Yang ketiga, susah masuk hidayah di dalam kita. Ya, masuk ngandani anak-anak kok angel itu bisa jadi ada unsur-unsur itu. Ya. Itu. Dan yang paling parah adalah ketika ada sesuatu yang haram, nanti di akhirat akan menjadi bara api di dalam apa itu, perut kita. Ya, dalam Al-Quran sampai berodoli perutnya.
semua, naudzubillah. Ya. Ini wal yahfaz ifasaha wa wika'aha, dan talinya. Summa, nah ini Pak, la yaktum wa la yughayyib, ya, atau wa la yughayyab boleh. Jadi kemudian la yaktum, kata ma yaktumu, napa? Merahasiakan, menutup-nutupi. Ya. Wis seru nek nemu barang tapi di aja omong-omong, mumpung gak sing roh lah ini. La yaktum. Jangan menyembunyikan. Wala yughayyib, atau menghilangkan. Ya, daripada tak buang ae. Atau tak dekek nang desa ae cek nang roh Surabaya. Itu wala yughayyib atau wala yughayyab, barangnya jangan dihilangkan. Ya, jadi apa itu sifatnya, apa itu wadahnya, apa itu talinya, jangan dibuang. Fa in jaa rabbuha, nah niki dikhawatirkan nanti kalau tiba-tiba datang sang pemiliknya. Kalau pemiliknya ini tidak datang selama 1 tahun lebih panjenengan umumkan, maka itu milik kita, ya, milik kita. Walaupun ada ulama yang menyampaikan sampai antara 1 sampai 10 tahun, bayangkan. Sampai 10 tahun Pak Ayat ditulis, iki barang iki sapa nang arepe panjenengan. Ya, ini fa in jaa rabbuha fa huwa ahaqqu biha, maka barang yang kadung kita temukan itu menjadi milik sang pemiliknya. Misalnya dijaluk balik ya harus dikasihkan. Oh, kadung olah apa wis tak anu, itu harus dikembalikan. Kok kita ambil itu dosa kita, tidak dosa, ya. Wa illa, nah ini wa illa, kalau tidak menemukan sang pemiliknya, fahuwa, maka barang temuan itu malullahi, harta dari Gusti Allah, yu'tihi, yang diparingkan Allah, mayyasha, terhadap orang yang dikehendakinya. Sinten jenengan umpama kok menemukan barang itu kemudian tidak ada pemiliknya, ya, maka itu adalah harta itu hakikatnya pemberian Allah yang diberikan kepada panjenengan yang menemukan barang itu Pak, ya. Wa illa fa huwa malullah yu'tihi man yasha, seperti itu, ya. Jadi ya monggo, misalnya dimungkinkan untuk barang itu aman untuk kita ambil, ya kita ambil, kita umumkan. Kalau tidak punya, itu benar-benar rezeki dari Allah. Jangan ujuk-ujuk, waduh rezeki rek nemu. Kan begitu. Ini sudah satu salahnya kita mengambil barang orang lain, ya. Yang kedua, mengkambing hitamkan Allah. Wah, rezeki dari Allah rek. Salah, itu bukan rezeki, ya. Jadi diumumkan, masya Allah, ya. Yang susah itu kalau nek barang itu malah gampang Pak. Duit barang itu gampang gitu. Duit digunakan sih kena diijoli, emas bisa disimpan, ya kan. Tapi sing soro niku nek makanan, ya. Makanan yang tidak awet, awetnya juga pasti ada batasnya kan. Mosok wong arepe lebokno kulkas 10 tahun, 2 tahun kulkasnya wis rusak. Kan enggak ini gitu. Nah, ini kalau menemukan makanan minuman ini yang paling susah ini. Jadi kalau kita ambil ya bismillah karena Allah, nanti diumumkan sebisanya atau didahar seperlunya, dengan catatan suatu saat ada sang pemilik datang atau ada yang mencari, walaupun tidak diminta, ya. Kadang kita kan kan nggak dijaluk gitu. Misalnya menemukan, aku mau kehilangan soto nong kene gitu kan. Oh, kadang tak pangan ya. Akhirnya harus diganti atau minta ridhonya gitu. Makanya ngapunten jamaah sekalian, kita ini kadang-kadang kan apa ya, merasa bahwa harta yang kita dahar ini sudah halal, sudah anu gitu ya. Pernah suatu saat itu ada sahabat yang doanya itu macam-macam. Ya Allah, minta ini, minta itu, dan lengkap pokoknya, paket komplit mintanya. Ya, tapi nggak pernah dikabulkan. Kata Rasulullah, bagaimana Allah mengabulkan seseorang yang berdoa minta ini minta itu sedangkan makanannya haram?
minumannya haram, pakaiannya haram. Itu yang kurang diperhatikan. Hadirin sekalian, ya, maka ngapunten termasuk kita kalau usahakan kalau di masyarakat, ya, kita berusaha mencari yang sebaik-baiknya agar kita senantiasa dalam hidup kita ini selalu dilindungi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira itu jamaah sekalian, mudah-mudahan sedikit hadis yang kita sampaikan ini membawa manfaat dan barokah, ya, dibarengi dengan hidayah Allah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita tutup, ada yang disampaikan? Ya, monggo. Terkait dengan barang temuan, kemarin kami sudah diskusi, tapi juga belum menemukan semacam titik temu, di mana satu sisi apabila kita menemukan barang, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat 20%. Yang dimaksud barang tersebut apakah semua barang atau mungkin hanya terbatas barang tambang atau apa. Sedangkan satu sisi barang teman yang kita bicarakan dalam hal ini adalah barang-barang yang ya katakanlah harganya minim, sehingga untuk mengarah ke zakat dan sebagainya tidak boleh. Maka kemarin ada alternatif, ya kalau untuk menghindari lebih baik ya kita tidak usah ambil. Tetapi bagaimana kalau kita tidak ambil, padahal barang itu menjadi mubadzir, sedangkan mubadzir itu temannya setan. Ini mungkin bisa dilakukan. Ya, terima kasih. Iya, dalam istilah fikih, ya, istilah fikih termasuk benda yang wajib dizakati itu adalah ar-rikaz, ya, rikaz. Sedangkan ini konteksnya adalah luqatah. Luqatah dengan rikaz itu sangat berbeda. Kalau luqatah itu sama sekali tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat atau sedekahnya. Jenengan menemukan katakanlah 5 kotak ketaki, terus dikeluarkan zakatnya mepiro, ya, atau dikeluarkan sedekahnya tidak. Jadi tidak wajib, ya. Bahkan tidak, misalnya kita keluarkan sedekahnya diambilkan dari barang itu, malah tidak boleh. Aku nemu 5 bungkus nasi pecel, wis ngene, saya sitok nyapaan di sedekah, nek tak pangan kabeh gantek dibagi-bagi, itu malah tidak boleh, ya. Kecuali kalau memang benar-benar daripada mubadzir, sedangkan mubadzir itu temannya setan itu. Dibagikan dengan catatan kita bertanggung jawab andaikan suatu saat ada yang memilikinya. Loh, iku mau ceblok nang dalanan kono, iku tekku iku, nang ngijoli. Ngoten. Lah dene kok teknis ngijoli kok ngejak patungan ambek sing wis kadung dahar iku mang ya itu teknis itu. Lah apa kok mbok kei kok? Ya udah kita yang menemukan yang tanggung jawab. Itu seperti itu, Pak. Sedangkan yang masalah barang temuan yang wajib dizakati itu rikas. Rikas itu barang temuan yang entah di mana, entah dari mana, bisa jadi dari dasar laut, dari dasar bumi, atau mungkin ceblok, ya. Mungkin kita nggak tahu apa pesawat ada barangnya orang, barangkali siapa tahu, ya, misalnya Ustadz Kholis mau ke Singapura gitu ya, naik pesawat, kopernya isinya tuh emas batangan, pirang-pirang ceblok gitu. Tapi kita tidak tahu ini dari mana ini, nang ngarepe Pak Ahya. Amin. Itu termasuk rikas dan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Di mana 2,5%-nya. Jadi kalau sudah menyangkut zakat itu harus bermula dari, kan zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitrah, kan begitu. Zakat mal itu ya termasuk
emas, perak, termasuk rikas itu, ya. Ada zakat binatang ternak, ada zakat tanam-tanaman dan buah-buahan, itu pun tidak semua buah-buahan. Jenengan kagungan kebun apel di Malang misalnya, Mbak Mukhtar di pirang kebun apel gitu ya. Itu kebun jadi muter-muter ini kalau kebun durian, ya, kebun durian. Itu dari segi barangnya, Pak, itu tidak wajib dizakati. Karena apa? Buah yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur, itu secara natural. Tapi yang wajib dizakati adalah hasilnya. Makanya ada zakatuz zira'ah, zakat tanam-tanaman. Yang diambil apanya? Hasil buminya. Apel atau durian berapa? Lah ukurannya apa? Ukurannya zakat uang. Zakat uang patokannya adalah zakat emas. Berapa zakat emas? Imam Syafi'i mengatakan 93,6 gram. Dados panjenengan apelnya setelah dijual, duriannya setelah dijual, kok seharga minimal 93,6 gram emas, maka wajib dizakati. Lah termasuk barang temuan tadi itu, Pak. Barang temuan dalam konteks rikas itu ternyata emas 93,6 gram, apalagi sampai 200 gram, apalagi sampai 1 kilo. Wah, ya, wajib dizakati dan harta temuannya ini bisa dimanfaatkan. Beda dengan temuan. Kalau temuan koper misalnya, simpan saja. Makanya tadi kata-katanya wala yaktum wala yughayyib, kan begitu. Jangan disimpan artinya dirahasiakan atau dibuang, jangan. Ya, disimpan ya, rapi, tetap di situ sambil diumumkan. Gitu. Ternyata bertahun-tahun sampai nggak ada ketemu, padahal kita sudah sepuh misalnya. Waduh, cara ini ya apa ini? Itu tidak kemudian yang paling bagus lagi, Pak, ya, diambil ditemukan daripada sia-sia mubazir, lalu kemudian disimpan sampai kita menjelang sepuh misalnya, ya. Syukur-syukur kok tahu kita sakaratul maut. Seandainya kita tahu zin, sesuk mati gitu ya. Umpama. Nah, hari ini kita harus wasiat kepada anak-anak kita. Atau hari ini kita sampaikan bahwa harta yang kita temukan yang tidak tahu pemiliknya ini, lebih bagusnya diserahkan kepada Baitul Mal wat Tamwil, ya, lembaga sosial, IDSF, rumah zakat, LMI misalnya, ya, atau lembaga sosial Islami. Kalau dalam negara Islam kan ada Baitul Mal wat Tamwil, mengumpulkan hasil zakat sodakohnya para jamaah, para umat, para warga, tapi tidak diwajibkan pajak. Ya, jadi negara Islam itu nggak ada pajak, Pak, kecuali yang non Muslim. Non Muslim wajib pajak, wong Islam wajib zakat. Itu makanya wong Islam itu nek gelem nerapno niku makmur, Pak. Ya, makmur ya, Pak Pur ya, Bupur. Ya, itu insyaallah. Nggih. Ada dua pendapat, tentu pendapat itu berbeda. Iya. Tapi kecenderungannya yang mendekati atau kecocokan dalam aturan agama itu yang mana? Satu, pendapat bahwa rikas itu sebatas barang temuan yang dari perut bumi atau dari laut atau dengan kata lain tambang. Iya. Ada yang pendapat demikian, selain itu namanya bukan rikas. Yang kedua, yang kedua itu bahwa yang berkebalikan tadi apa? Apa kayak barang temuan gitu, bukan? Ya ini nih, dikiaskan. Oh, dikiaskan. Saya itu rajin akun di BRI, walaupun 10 ribu. Tapi saya dapat hadiah dari BRI, undian. Ketika undian itu saya ambil, ternyata saya dapat hadiah dan tuliskan rumah di Dharma Permen. Wow, subhanallah. Ketika ditafsir kurang lebih ya 500 juta. Wah, luar biasa itu, Pak. Nah, ini apakah dikiaskan menjadi rikas itu atau mungkin ada istilah lain? Karena ada pendapat yang itu termasuk rikas itu. Ada yang bukan, itu bukan temuan. Makanya yang paling mendekati. Kalau saya lebih mendekati kepada bukan rikas, ya.
bukan rikas. Itu bisa jadi kalau memang disebut hadiah, hadiah itu kan bebas, Pak. Ya. Hadiah itu bebas, walaupun secara letterleg itu yang namanya hadiah itu dilatar belakangi sebuah apresiasi, sebuah prestasi. Nah, barangkali pihak bank ini ya tabungan panjenengan banyak sehingga dianggap apresiasi, ya kan? Maka panjenengan dapat hadiah. Nah, karena hadiahnya ini sedikit dan yang nabung banyak ini banyak orangnya, lah maka diundi. Nah, undian semacam ini untuk menentukan saja siapa sang pemiliknya, ya. Asalkan panjenengan tidak udu, istilahnya apa udu itu ya. Jadi kita tidak bayar sakmene sing sekira kok oleh undian sakmene lah niku sing gak oleh. Itu namanya maisir kan begitu. Ya, mengadu nasib. Tapi kalau jenengan aku niatnya nabung jebret, ndak peduli bunganya berapa, bunga itu haram. Kita butuhnya pokoknya rajin menabung kan begitu. Itu termasuk sunnah Rasul memanage harta benda itu bagus. Ini untuk hadiah. Hadiah itulah rezeki minallah karena kesungguhan kita mencari dan menabung rezeki Allah yang halal dan barokah. Gitu Pak. Ini masalah zakat karena sudah 500 juta, kira-kira kalau diakumulasikan dengan emas 93 pas mboten? Kok lebih kok. Ngaten nggih. Lah dene kok jenengan mboten kersa niku dianggap barang temuan kok timbang gak amanah. Monggo dikaini kula mboten masalah kok, Pak. Ya. Gitu, Pak. Jadi gini, ada juga yang termasuk itu kan sama, beda lagi dengan menemukan barang ya. Masa omah menemukan iki omahe sapa kira. Gue malah begitu harus yang milih, loh ini kan tanahnya pangeran, wah. Jadi rusak nanti jadinya. Jadi seperti itu ya. Kalau saya lebih mendekati itu bukan rikas. Jadi rikas itu aslinya asbabul wurudnya itu adalah menemukan emas picis Raja Brono, ya. Jadi barang-barang berharga al-ma'dan istilahnya dari barang galian itu. Panjenengan gali sumur, gitu. Gali sumur untuk supaya ini tahu-tahu menemukan gitu kan. Harta korun. Padahal itu hartanya kakek kita dipendem lupa. Masa kakek kita namanya korun. Ya, itu namanya rikas. Tidak tahu siapa pemiliknya. Seperti itu. Dan itu maka wajib dizakati. Saya kira itu, oke. Matur nuwun atas ilmu dan wawasan dari Ustaz Samsudin, mudah-mudahan ini menambah khazanah ilmiah kita. Ini kok mungkin jenengan dereng puas, monggo dialog mulai badhe niki karena mungkin ada yang punya kepentingan lain sambil menunggu waktu syuruk. Hari ini jam 5 lebih 26 ya. Mundur terus sesuai jam itu kacau gitu. Tapi ada ya. Monggo yang kersa nunggu, yang mboten selada kegiatan monggo silakan mundur dan mudah-mudahan pertemuan kita, majelis ilmu kita, silaturahmi kita ya senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hadina ya Allah, Allahumma arsyidna, Allahumma 'allimna, Allahumma anfa'na bima 'allimna ya Allah. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma sabbit imanana wa sabbit qulubana 'ala dinika ya Allah. Wasabbit qulubana ala ta'atika wa ibadatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna wal mu'minin, Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma arhamna wal hadirin, Allahumma arhamna wal mustami'in, Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa liulama'ina walihabaibina walilmuslimina walmuslimat walmu'minina walmu'minat. Allah ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, ayah ibu kami, ya Allah, para sesepuh leluhur kami. Ya Allah, ampuni dan rahmati kami. Terimalah amal soleh kami, sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami, teman-teman kami. Ya Allah, sehatkan jiwa raga kami, panjangkan usia kami.
Allah lancarkan segala usaha kami, berkahi rezeki kami. Ya Allah, bahagiakan dunia dan akhirat kami, dan mudahkan kami ke tanah suci, baik dengan umrah maupun haji. Ya Allah, mudahkan kami umrah dan haji. Ya Allah, mudahkan kami umrah dan haji. Ya Allah, jadikan hidup yang sekali ini mulia istiqamah dengan rizkimu yang halal barakah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa rasulillah sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.